Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Allah yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadi kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan di sana kutipan dari kitab Kejadian yang mengungkapkan bahwa Hawa itu turun ke dunia membawa dosa. Ya, jadi karena dosa Hawa, maka Adam dan Hawa itu diturunkan, istilahnya bukan diturunkan, tapi dikeluarkan dari Firdaus oleh Allah. Jadi Hawa membawa dosa. Dan ini mau untuk dilawankan dengan Maria. Perutusan Maria itu membawa rahmat karena di dalam Bunda Maria dikandung penebus. Jadi maka Maria disebut dengan Hawa baru. Hawa lama membawa dosa, Hawa baru membawa penebus. Di sana kita bisa melihat Tuhan itu mau untuk menjelaskan kepada kita identitas Maria itu siapa. Dan identitas Maria tidak bisa dipisahkan dengan putranya Tuhan Yesus. Maria tidak bisa berdiri sendiri sebagai Maria, tetapi selalu ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Lalu, kalau pada hari ini kita merayakan hari raya Maria Immaculata atau Maria dikandung tanpa noda dosa, ini hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau Tuhan sudah merencanakan ada penebusan dan mengutus Sang Firman menjadi manusia, maka Dia menyiapkan orangnya terlebih dahulu. Siapa perempuan yang mau untuk menurunkan Sang Firman menjadi manusia itu? Tentu Tuhan tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi Tuhan itu membuat. Tuhan juga mewujudkan dan sudah dibuat dalam diri Bunda Maria semenjak Bunda Maria ada dalam kandungan bundanya. Maka di sana kita bisa melihat kemurnian Bunda Maria tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal hati, soal rohani, soal spiritualitas. Jadi keseluruhan Bunda Maria itu sungguh-sungguh tanpa noda.
Bahkan di sana ada ungkapan, gereja juga mengakuinya bahwa dia dikandung tanpa dosa asal. Dan juga mau ditampakkan juga bahwa Tuhan dalam merencanakan untuk memperlihatkan bahwa dialah yang layak dan pantas untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, bukan perempuan lain. Tetapi dia yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Hanya masalahnya sekarang, Tuhan bukan orang yang semena-mena. Tuhan tidak sewenang-wenang, namun Tuhan masih memberikan kebebasan. Maka malaikat Gabriel diutus kepada Bunda Maria untuk menanyai itu. Kamu akan mengandung tanpa laki-laki, dan kamu hendaknya untuk melahirkan dan memberi nama dia Yesus. Ini untuk apa? Supaya rencana Tuhan ini juga bisa menjadi sempurna kalau juga ada tanggapan positif dari orang yang diajak. Jadi ada tanggapan positif. Dan Maria mengatakan dengan tanggapan yang positif itu terjadilah. Maka terjadi. Bunda Maria saat itu yang sudah direncanakan oleh Tuhan, akhirnya dipanggil oleh Tuhan menjadi bunda dari Yesus. Sekarang bagi diri kita, peristiwa ini berbicara apa? Berbicara begini. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih sudah dipanggil menjadi orang Katolik, sudah dipanggil menjadi pengikut Tuhan. Namun Tuhan masih memberikan kebebasan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, atau hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan saja tanpa melakukannya. Kalau seperti itu kan menjadi orang Katolik atau KTP aja, Katolik tanpa praktek. Kenapa? Karena hanya mendengarkan puasnya tapi tidak melakukannya, kan berarti Katolik tanpa praktek kan. Jadi agamanya KTP. Lalu setelah itu kita bisa melihat, tapi ada orang yang sengaja menolak dan sengaja dia tidak melakukan firman Tuhan juga. Dan tidak ada orang yang, oh dia menolak firman Tuhan tetapi melakukan firman Tuhan. Enggak, karena kalau menolak firman Tuhan kan tidak mendengarkan firman Tuhan, maka tidak bisa menjadi pelaku firman juga. Walaupun hidupnya baik, tetapi dia kan tidak melakukan dengan kesadaran bahwa dia melakukan firman. Tetapi yang jelas adalah sikap menolak atau juga menerima tetap dibebaskan kepada kita. Nah, maka rencana Tuhan, panggilan Tuhan akan menjadi sempurna kalau kita mau mewujudkan menjadi hidup sebagai orang Katolik, orang Kristiani. Kalau kita mau untuk juga melibatkan diri dengan mengatakan, ya Tuhan, saya mau untuk melakukan itu. Dengan aspek mau melakukan itu, maka rencana Tuhan yang memanggil kita menjadi pengikut dan menjadi anaknya, ini menjadi terwujud nantinya sempurna adanya. Jadi tidak hanya sekedar kita mengklaim diri sebagai pengikut Tuhan lalu kita nanti masuk surga. Tidak. Tuhan masih memberikan kebebasan kepada kita. Maka tanggapan kita harus seperti Bunda Maria. Kita mencoba untuk membersihkan juga pikiran dan hati kita dari noda dosa juga diharapkan. Membersihkan, selalu membersihkan, supaya kita mampu untuk menangkap rencana Tuhan dan mewujud nyatakan dalam kehidupan ini. Jadi kita belajar dari Bunda Maria. Wong deso seko Nasaret saja bisa, kok wong kutho seko Semarang indah ora iso kebangetan. Maka kita bisa melihat gitu kan, wong deso seko Nasaret ae iso gitu ya. Wong desa sing bocah bae bisa. Mosok kita orang yang sudah pinter pandai dari Semarang indah belum mampu. Maka kita harus belajar banyak dari Bunda Maria. Saya juga belajar banyak dari Bunda Maria. Semoga kita semua bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini dengan mencoba mencontoh Bunda Maria dalam bekerja sama dengan Tuhan. Selamat merenung.